Oke, 8 orang dah. Oke. Halo, ada yang tanya? Ini idealisme yang berat dan ya memang berat. Jadi artinya kalian harus mengaku hidup kita bukan nggak bisa 100% saat ini ya. Mesti ada jejak-jejak kecil. Makanya kalau kalian kena sesuatu petaka, ya dalam hatimu harus mengakui hidup kalian tidak suci-suci amat gitu. Saya juga kesulitan, bersih total itu ya sulit gitu ya. Kayak motor saya juga ada yang platnya Jogja ya. Belum saya balik nama. Mungkin tahun depan atau beberapa tahun lagi. Makanya dulu ketika sering kecelakaan pakai yang besar itu sampai parah itu ya, sobek, ya saya mikirnya ini motor ada dakwaannya, jadi bisa diserang setan ya. Karena itu motor second ya pasti bisalah ada peluang dakwaan banyak gitu. Itu resiko beli second begitu. Tidak ada sisa-sisa dakwaan dari benda itu tanda petik benda kekejian yang ditandai oleh pemilik sebelumnya, ada kekejiannya, entah dia melakukan apa gitu. Kita sebagai pemilik baru terkena dampak ini. Sama kalau kalian beli tanah yang pemilik sebelumnya bermasalah, ada okultismenya, ya kalian ya kena. Kalian sebagai pemilik baru ya harus bayar hutangnya. Itu prinsip. Dosa nomor 8 ini banyak sekali yang kita nggak sadar gitu. Halo, nggak ada yang tanya diskusi Aku tanya, ya, yang keras yuk. ini sebenarnya aku juga ini sih, jadi belakangan kan aku sharing dulu ya. Sebenarnya belakangan aku kan terjun di dunia microstock. Microstock itu kan jualan foto itu loh. Nah ternyata memang hampir semua foto di internet itu ada lisensinya, maksudnya ada hak ciptanya gitu loh. Jadi aku juga ini, jadi aku jadi mikir wah, lagi kalau share-share gambar gitu ya, ini aku jadi mikir wah ini milik siapa ini, jangan-jangan ini gambar orang tuh di share terus kita nggak tahu ternyata itu gambar yang main curi gitu aja. Jadi memang nganu banget ya, idealis banget. Termasuk aku pikiran ini tadi, kepikiran wah, selama ini aku juga berkhotbah pakai office ilegal. Menyebalkan sekali. Ya aku pengakuan ya memang aku lagi satu ya. Wah, makanya kok kadang khotbah itu kok separuh-separuh gitu loh. Nggak ada kuasanya. Iya, jadi kok aku berusaha keras. Jadi ide itu sudah ada, tapi kok hampir nggak berdampak itu sama yang didengar jemaat. Nah terus aku mikir, nah misal besok aku pakai yang asli, terus ternyata gereja aku pakai yang palsu itu kan, atau pakai yang ilegal kan podo juga ya mas ya. Ya minimal kamu sendiri kan benar, urusan orang lain kan ya bukan tanggung jawabmu. Iya. Terus aku mikir juga terus sampai ke merek-merek KW gitu kan juga mencuri juga ya mas. Maksudnya kita sama. Misal pakai kaos Adidas misal ya. Ya. Tapi bukan, itu kan juga mencuri. Nah sampai pertanyaan gini, sampai soal ide. Jadi apakah meniru ide orang lain itu sama dengan mencuri? Itu sih. Ada yang populer dengan sistem ATM, amati tiru modifikasi. Jadi orang-orang kreatif di Indonesia apalagi ya, itu banyak sekali yang ATM. Dan sebenarnya kalau saya gitu ya, ide itu original atau tidak itu harus kita hargai gitu. Ada banyak ide yang di Elsar itu original dan puji Tuhannya tidak bisa ditiru. Saya belum nemu ada orang meniru metode legal ground dan sukses. Belum ada.
Karena ide legal ground itu tidak sekedar ide. Begitu kalian menerapkan, musuh kalian adalah setan langsung. Jadi meniru legal ground itu tidak bisa. Coba ditiru itu tidak bisa. Nggak sanggup karena ada unsur perangnya, gitu. Nggak mungkin. Gitu. Ya puji Tuhannya di situ ya. Jadi orisinilnya gagasan di El-Sadik itu secara prinsip tidak bisa ditiru. Sangat-sangat puji Tuhan gitu. Karena kalau ditiru ya berarti kalau jadi anggota El-Sadik. Nah, kalau soal ide sendiri ya apa namanya ya, kita belajar itu kan sebenarnya juga mengambil ide. Kita sekolah itu kan mengambil ide dari orang lain. Yang jadi persoalan ini termasuk nanti kalau kalian kita belajar paten gitu. Ada banyak paten yang apa bisa kita jadikan sampel. Jadi kalau teman-teman dulu ya ini paten PC gitu ya. Dulu ketika IBM bikin PC, dia tidak membuat paten. Makanya zaman dulu ada yang namanya IBM clone. Dia tidak mempatenkan desainnya. Jadi orang lain bikin clone. Nah, sampai sekarang PC, komputer itu selalu punya branding IBM kompatibel. Padahal itu desain IBM kompatibel itu dari tahun 80. Sampai sekarang brandingnya masih nempel gitu, karena desain PC motherboard yang kita miliki itu dulu didesain awal oleh IBM, tapi dulu dia tidak mempatenkan, bebas, entah dia nggak sadar atau gimana aku juga nggak tahu. Yang jelas dia tidak mempatenkan, orang mengklon, meniru, dan dia sendiri KO. Jadi IBM sudah tidak jualan PC, udah nggak sanggup. Jadi dulu dia bikin ThinkPad dijual ke Lenovo. Terus misalnya kalau dulu teman-teman, mungkin saya yakin jarang yang tahu, ada prosesor selain Intel dan AMD, ada banyak merek. Dulu ada apa itu namanya, Cyrix gitu ya. Bahkan AMD pun itu dulu ngeklon jiplak. Jadi AMD di generasi awal itu jiplak. Cuman dia akhirnya ditolong oleh undang-undang Amerika. Jadi undang-undang Amerika itu melarang monopoli ya. Jadi Intel tidak boleh jualan sendiri, dia harus punya pesaing minimal satu. Nah kebetulan AMD muncul sebagai pesaing, tapi di awal-awal AMD itu mengkloning, mengcopy, menjiplak desain Intel. Makanya sampai sekarang mereka saingan terus, karena dari awal mereka musuhan gitu. Walaupun dulu berteman gitu ya, tapi ya karena masalah bisnis ya. Jadi mencuri ide itu sangat sulit dinilai gitu ya. Jadi makanya kalau sering saya bahas tentang agama sebelah, mereka hanya bisa curi ide. Mana yang orisinal dari mereka? Cuman perangnya saja. Dari cara ibadah ngikut ortodok, bahkan doa-doanya itu ortodok semua itu. Ritualnya ortodok semua. Apa yang asli? Ada yang ngambil dari Hindu, ada yang ngambil dari agama lain. Mereka nggak punya original. Mencuri itu mereka berdosa. Jadi kalau kalian melihat mereka, dakwah saja pakai nomor 8 ini. Ya pastikan kalian suci dulu ya kalau mendakwa ya. Kalian mendakwa dosa pencuri, kalian pencuri ya. Kena sendiri. Jadi kalian mukul orang, senjatamu itu berbalik. Kalian pendosa sendiri. Nah, jadi kalau soal ide saya rasa kita belajar dari orang lain dalam pemahaman kita tidak menyerang orangnya. Itu etika yang saya terapkan. Setidaknya yang saya hidupi sendiri gitu. Kalau saya ngambil idenya orang Jewish, ya saya nggak mungkin lah membenci Jewish. Kita kan pakai otak gitu ya. Kita diajari oleh orang tua, kan nggak mungkin kamu benci orang tua, kan begitu. Dari orang tua kita belajar makan, belajar jalan, belajar berinteraksi, macam-macam.
Tuhan punya prinsip, hormatilah orang tua. Kenapa? Karena kita kan jiplak idenya orang tua. Cara kamu bicara, cara kamu berpikir, cara kamu bekerja, mayoritas itu dari orang tua. Sesudah gede, sekian tahun SMP mungkin baru terasa. Pengaruh pertemanan itu baru terasa. Tetapi sekian tahun itu dari orang tua semua. Bahkan cara kamu berinteraksi dengan teman-teman itu nanti dipengaruhi oleh keluarga. Cara didik di keluarga. Kalau dididik keluargamu disiplin, kamu ketemu kawanmu yang tidak disiplin, kamu marah. Dari mana ide itu? Dari orang tuamu. Makanya kita wajib menghormati orang tua. Jadi kalau kita mengambil ide orang lain, hormati yang ngasih. Itu prinsip yang saya terapkan. Kalau saya mengambil dari Jewish, ya saya nggak mungkin benci Jewish, itu logika. Makanya kalau di sebelah mereka menjiplak ajaran Jewish, lalu benci Jewish, ya itu berdosa mereka dengan nomor 8 ini. Termasuk dengan Kristen sendiri. Kalau mereka jiplak Kristen, mereka membenci Kristen, ya mereka berdosa. Jadi cobalah terapkan metode Legator ini dalam doa-doa kalian. Nah, intinya begini, kita belajar bebas dari apapun, bisa dari manapun. Saya rasa tidak atau sulit ya, saya sulit sekali melihat dakwaan hukum tentang ini gitu ya. Karena kita bisa belajar dari manapun gitu. Bahkan saya bisa belajar dari kesalahan, kan gitu. Apakah kita nggak boleh belajar dari kesalahan? Ya nggak bisa. Kita harus belajar dari kesalahan. Kita bisa dikatakan mencuri ide gitu kalau kan iya ya. Bisnis saya gagal. Saya belajar dari siapa? Ya dari yang berhasil dong. Orang di bisnis begitu. Bagaimana mereka berhasil? Karena meniru. Karena belajar dari yang lain. Walaupun tidak persis ya ditiru. Makanya tadi yang saya bahas paten tuh kayak paten mesin misalnya. Honda, Yamaha, Suzuki tidak boleh punya nama yang sama untuk teknologi yang sama. Desainnya juga tidak boleh sama persis. Misalnya, ini contoh, dulu kalau teman-teman pernah tahu ada yang namanya di 2 tak gitu ya. Kalau Ninja kan ada Gibbs, kemudian di ya udah ini apa namanya? NSR itu kan ada mirip kayak Gibbs. Kalau Gibbs itu kan mekanik ya, jadi dia kalau RPM 7000 buka. Nah, anginnya buka nambah. Tadi jambakan setannya dari situ, dari Gibbs-nya itu. Jadi begitu Gibbs-nya buka, hentakannya akselerasinya meningkat mendadak. Di Honda juga sama, tapi dia pakai elektrik, itu lebih mahal, makanya Honda NSR itu lebih langka, rusaknya juga lebih susah. Jadi kalau chipnya rusak, barangnya sudah nggak ada. Gitu ya. Prinsipnya mirip sekali itu antara keduanya, tapi nggak boleh sama. Satu mekanik, satu elektrik. Boleh. Jadi ada perbedaannya. Idenya sama. Kalau kalian lihat MotoGP, itu saling meniru itu ide. Coba sekarang itu yang dulu Ducati bikin sayap-sayap samping depan itu. Yang lain ikut-ikutan. Sekarang malah di belakang pembalap juga ada kan kayak F1 itu ya, kayak itu tuh angin aerodinamis. Semua juga nanti meniru ya. Soal mesin misalnya, ada yang Vivo, ada yang inline 4, ada yang crossplane dan macam-macam. Itu dulu kalau orang mendesain itu ada lisensinya. Ini setahu saya. Jadi kalau mesin-mesin itu ada patennya gitu. Jadi kalau kamu pakai V4, bayarlah paten ke yang punya V4. Sama seperti kalau kalian pakai HP yang kalian pakai itu kan chipnya ARM. Siapa ARM? Dia bikin desain prosesor. Setiap orang yang pakai desainnya, jadi dia hanya menjual desainnya, dia tidak punya produk. ARM tidak punya produk, dia hanya menjual desain. Tapi siapapun yang pakai desainnya bayar. Apple bayar, Samsung bayar. Mereka punya chip sendiri-sendiri, beda-beda. Kemampuannya beda-beda. Proses produksi beda-beda. Kualitas beda-beda. Tapi mereka semua bayar ke ARM. Makanya sekarang mulai ada inisiasi desain
CPU prosesor yang open source itu ada sekarang, dikembangkan di pertama kali di universitas. Sekarang sudah mulai ada yang mengambil, karena ini open source, siapa saja bebas pakai. Sama seperti software, sekarang ada hardware open source gitu. Nah, kita seperti orang-orang beragama sekarang, dan seperti kita di El-Sadik gitu. Kita tanda petik mengambil idenya dari Richard Stallman yang ateis. Yang ateis membuat lisensi copyleft atau open source itu free software. Dia mensyaratkan software tidak boleh dipatenkan. Prinsip dia begitu. Paten software harus terbuka. Semua orang boleh pakai. Diawali apa? Dia diawali karena dia programmer di MIT. Dia lihat printernya rusak. Dia edit drivernya supaya tidak rusak. Tidak ada bug di driver printer. Dia edit sendiri. Dia ganti softwarenya jalan normal. Dia diprotes sama pembuat printer. Marah-marah. Kamu bersalah. Telah mengedit-edit software saya. Ini di tempat dulu, makanya Pak Wid ada nggak nih? Dulu Pak Wid cerita dia ngedit softwarenya IBM gitu. IBM sendiri nggak tahu, orang IBM Indonesia sendiri nggak tahu gitu. Dia edit sendiri jalan. Jadi di dalam kacamata hukum lisensi IBM, apa yang dilakukan Pak Widodo itu salah. Kamu mengedit software saya. Walaupun secara praktek itu lebih baik, tapi itu salah. Nah, itu makanya ada closed source. Resikonya software tertutup itu begitu. Makanya di El-Sadik saya sangat mendukung software terbuka. Kita nggak bisa didakwa. Kita pakai itu bebas. Nggak bisa didakwa secara hukum manusia ya. Dan kalau begitu juga akhirnya hukum Tuhan, hukum dunia roh gitu. Setan pun nggak bisa mendakwa. Setan nggak bisa mendakwa saya mau install Linux mau di PC mana saja nggak bayar, saya setup sendiri. Setan nggak bisa mendakwa. Hukum manusia juga membolehkan. Tapi kalau saya install Windows krek-krekan di 1-2 PC, setan bisa mendakwa. Pencuri kau. Ya memang begitu realitanya. Setan tuh begitu. Dia jeli sekali. Dia ahli celah hukum. Begitu kau punya lubang 1 mili saja dia bisa lihat. Apalagi pintu besar 2 meter, blang blung masuk. Jadi gitu. Jadi saya mengambil ide dari ateis untuk saya terapkan di El-Sadik. Ya kadang saya merasa malu juga kenapa yang bikin ide itu bukan orang agamis. Tapi ya begitu. Saya tidak merasa mencuri gitu, karena dia sendiri ingin semua orang seperti dia dan saya seperti dia. Jadi saya dianggap pendukungnya gitu. Entah dia tidak peduli agama ya, tapi siapapun yang mendukung ide saya, teman saya katakanlah begitu. Idealis sekali dia. Jadi kalian-kalian yang agamis atau sok idealis itu, ateis lebih idealis dari kau. Dia anti membajak. Bahkan dia ketika mencontohkan website ya, dia nggak bisa tampilkan loh. Kami nggak bisa akses karena untuk akses itu harus pakai JavaScript yang tidak open source. Jadi situs-situs yang kalian pakai itu semuanya mayoritas itu diprogram dengan tidak open source. Jadi kalau di website itu ngambil datamu, kalian tidak tahu. Nah ini yang tidak disukai oleh bapaknya open source ini, bapaknya free software ini. Kalian dipantau itu tidak tahu. Karena software yang kalian pakai buka websitenya itu close. Kita nggak tahu programnya apa, itu nggak tahu. Jadi kalau dia ngambil datamu, mantau kamera misalnya, kamu nggak bisa apa-apa. Itu bagian dari privasi. Dia yang punya ide tahun 70, kalian belum lahir kan? Cuman yang tua-tua yang udah lahir itu. Dia udah gitu. Sampai sekarang masih hidup kayaknya. Udah tua sekali pasti. Dia sebagai sampai sekarang itu GNU itu yang pionir dan pejuang untuk software yang tidak boleh dipatenkan
tertutup itu. Nah, saya ngambil ide dari dia untuk El Sadik. Saya belajar, dan dia tidak melarang ide itu khusus untuk dia saja, jadi ya malah bagus ya. Sama seperti nanti kalau kita kan di El Sadik pakai software yang open source, nanti kalau orang meniru ya silahkan saja. Saya malah senang makin banyak orang bisa bikin program Alkitab sendiri gitu. Bahkan nanti saya punya planning branding Bible Time misalnya, ya bebas-bebas saja, nggak masalah, karena Bible Time itu bebas diedit. Mau kasih nama lain boleh, silahkan. Yang penting ketika orang tanya mana source-nya, ini kalau ngambil dari Bible Time ya, oh kami ngambil dari Bible Time, ini source-nya, bebas. Jadi saya malah senang makin banyak orang bisa bikin program Alkitab gitu. Nanti pembelajaran tentang cara bikin modul-modul di SWOT Engine ini juga saya buka. Kemarin saya compile di apa namanya, saya upload di YouTube, ya bagian dari situ biar ada dokumentasinya. Oh bisa di compile, jadi source-nya engine SWOT itu bisa di compile. Tapi itu sebenarnya nggak perlu ya, rata-rata udah kita tinggal pakai, udah disiapkan para programmer gitu. Itu hanya untuk menunjukkan bahwa itu bisa gitu. Jadi kalau nanti programmernya mati, lu bisa ngedit sendiri, bikin softwarenya sendiri gitu. Ide aslinya bukan dari saya, dari lisensi Ginu ini. Mereka sudah bikin dulu tahun 70-80 gitu. Itu ya nggak salah. Kita belajar dari siapapun. Yang biasanya diperdebatkan tentang ide itu ya kalau dikomersialkan terus yang punya asli malah miskin, itu saja gitu. Makanya di dalam copyright sendiri, paten maksudnya, itu tidak selamanya. Jadi nggak tahu tuh, ada yang 20 tahun, ada yang 30 tahun. Sama seperti tadi saya bilang lisensi MP3, udah nggak lisensi sekarang. Orang nggak bisa didakwa, bebas pakai. Bahkan untuk bikinnya sudah open source gitu ya, dengan tool open source bikin MP3 itu udah free gitu. Nah sekarang semakin banyak kodek-kodek yang open source. Nah nanti kedepannya selain MP3 untuk video ada AV1 macam-macam. Di YouTube sekarang pakai VP9 itu juga open source, punyanya Google. Orang bebas pakai supaya orang tidak terkena sandungan. Jadi kalau Google pakai H265 misalnya, kena masalah dia. Itu punya Apple, bayar. Gitu. Jadi dia bikin kodek sendiri untuk streaming dia. Nah itu ya, jadi pergumulan tentang ini itu sebenarnya banyak sekali, apalagi di zaman sekarang. Mencuri ide itu kalau di dalam dunia bisnis sudah biasa. Ya karena tadi bisnis saya gagal, bagaimana berhasil? Ya belajar ke yang berhasil. Makanya orang-orang yang berhasil itu punya prinsip begini. Oh, walaupun ide saya dicuri, ditiru maksudnya, beda kualitas pasti. Itu yang saya pegang juga. Silahkan orang meniru prinsip-prinsip legal ground El Sadik, silahkan. Saya malah senang. Karena bagi saya kalian jadi anggota El Sadik. Entah kalian mengaku atau tidak, udah jadi gitu. Kita pionir gitu. Itu originalnya El Sadik ya itu. Saya belum nemu yang lain. Pelepasan kita original, nggak ada yang lain. Seluruh dunia nggak ada. Saya belum nemu. Saya senang malah itu ditiru. Kalian jadi anggota. Cuman dulu yang pernah saya nggak senang itu ya dengan Aris itu ya. Karena dia kan mengambil bahan-bahan El Sadik untuk pelepasan. Tapi nggak mau, satu, dia sendiri nggak mengakui dia berdosa. Terus itu dia pakai untuk memuliakan pekerjaannya sendiri, tidak untuk memuliakan El Sadik. Ya saya nggak senang. Itu mengambil ide saya gitu, untuk kepentinganmu gitu. Ya saya menggunakan kekuasaan yang saya miliki, saya putus koneksinya ke drive, selesai.
Jadi saya punya wewenang dengan hak itu ya, hak idenya itu. Jadi jangan sampai dia mendapat ide lagi gitu. Kan dia mendapat ide dari bahan-bahan yang kita pakai. Jadi sistemnya original ide itu ya kalau hanya bisa berlaku kalau punya kekuasaan. Kayak IBM clone tadi, IBM nggak punya kekuasaan, dia nggak mempatenkan. Dari sisi bisnis ya itu kesalahannya IBM gitu ya, kenapa nggak dipatenkan. Tapi dari situ kita banyak mendapat kemurahan, maksudnya produk-produk komputer yang murah karena nggak dipatenkan. Coba itu dipatenkan, orang beli komputer nanti kayak Apple semua, bayarnya mahal. Terus ide yang lain, ide bisnis, ide apapun bisa. Saya dulu awalnya ide naik motor aja saya belajar sendiri ya. Dulu saya nggak pernah tuh ngerem depan. Sekarang saya punya ide, harus ngerem depan, lebih intensif. Itu ide original saya. Walaupun saya belajar, katanya rem belakang cuma 30%, rem depan 7%. Itu teorinya, tapi saya dulu nggak terlalu percaya. Tapi lama-lama ya ternyata maksud saya nggak berani gitu ya menggunakan rem depan, apalagi mendadak gitu. Tapi ternyata dalam situasi-situasi banyak yang bisa menggunakan rem depan mendadak. Dulu saya pertama kali mencoba itu kaget, saking ya namanya rem mendadak dengan rem depan itu kan cakramnya kan salah satu saja, jadi ini ada geser sedikit gitu ya, yang kanan ya. Jadi ketika saya ngerem depan itu belok kanan sedikit, itu pasti gelundung kalau diteruskan. Apalagi dulu saya pakai yang tidak ABS. Jadi saya belajar, upgrade. Saya selalu mengupgrade diri. Cara ngerem depan gimana yang aman, situasinya apa yang aman. Itu saya belajar. Dari ide, dari teori saya tahu, tapi prakteknya kan saya harus sendiri. Jadi orang mengambil ide itu nggak mungkin murni biasanya, nggak bisa. Karena implementasi di kehidupannya akan beda-beda. Yang punya ide legal ground saya, tapi kalian yang mengadopsi atau mengikuti tidak mungkin 100% bisa sama. Pengalaman kalian beda. Kalian butuh jeglek dulu, jeder baru percaya ada yang teori dulu sudah paham, percaya ada yang cepat percaya, ada yang tidak. Itu aja udah terbukti kan. Ide saya diadopsi bebas, tapi implementasinya beda-beda. Kualitas hasil juga beda gitu. Jadi kalau kita ngambil ide orang lain, secara prinsip bagi saya gitu ya sah-sah saja, semua orang begitu. Itu bagian dari proses belajar itu mengambil ide orang lain gitu. Jadi masalah ya tadi, kalau secara komersial kepentingan gitu ya, orang yang saya ambil idenya celaka tidak, itu pernah dulu ditanyakan Bang Jim, kan dia punya kekuasaan, ini mas, ini saingan saya ini kalau saya matikan bisa. Dia bergumul gitu, tak patah ini kabeh ora bisnisnya. Terus saya kasih ya nasihat atau opini, ya jangan dimatikan Bang, kasih aja dikit-dikit gitu. Kalau mematikan semuanya bisa ya kasihan gitu. Itu sama kayak dulu bergumulnya Uki sebagai pengusaha dan punya saingan ya. Saingannya teman sendiri yang dia bantu, tapi ya namanya bisnis. Begitu dibantu kan bukan berarti yang bantu kamu akan jadi kawan, jadi patron, tidak, jadi musuh. Karena value-nya uang, bukan pertemanan. Itu bisnis begitu. Apakah bisnis Kristen lebih baik? Tidak. Lihat aja gereja-gereja. Gereja itu saingan loh, dapat jemaat. Selalu ada kasus rebutan jemaat. Kristen itu, gereja, Tuhannya sama, rebutan jemaat. Ya kan apa? Ya karena rebutan persembahan, loh. Duit. Jadi kalau bicara uang, itu kan kayak mencuri ide gitu. Oh gereja, kenapa jemaat saya ke sana?
Lah dijemputi terus pakai bis. Nah, yang jemaatnya direbut cuma bisa meratap-ratap sambil marah-marah, kok jemaatku diambil. Lah berarti kamu sendiri tidak bisa memakmurkan jemaatmu. Lah mbok yo introspeksi gitu loh. Artinya kalau kamu memandang orang lain bersalah di sono, bercermin dulu. Jadi sama dengan kalau kita kena petaka. Kalau kamu kena petaka, daripada marah-marah kepada Tuhan, bercermin dulu. Kamu itu berdosa atau tidak? Kalau kamu berdosa, ingatlah Yesaya 59 ayat 1. Bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang menolongmu, tapi ya karena kamu berdosa. Sampai Tuhan pun tidak bisa menolong. Jadi bukan kok Tuhan sebenarnya nggak bisa beneran gitu. Tapi nggak bisanya karena penghalangnya kamu sendiri. Bisanya bisa, kuasanya ada, tapi kan ada dosa nggak bisa ditolong. Makanya kita tidak mengajarkan doa orang teraniaya didengarkan, tidak. Kita hanya mengajarkan doa orang benar didengarkan. Kalau kamu dianiaya, bukan orang benar, Tuhan nggak bisa menolong. Israel tidak bisa dibela perihal Gibeon, tidak bisa. Harus 10 keturunan Saul mati. Tuhan apakah bela Israel? Tidak. Tidak ada ayat dari Tuhan bilang pembelaan, tidak bisa. Sama seperti kita saat ini. Jadi kalau kita punya dosa, Tuhan menolong, tidak bisa. Kalian minta tolong, tidak bisa ditolong. Bukan tangan Tuhan tidak bisa menolong, tapi kalian tidak bisa ditolong. Ditanya maksudnya. Jadi kalau kalian sekarang dengar ini, berarti saya punya petaka apa? Didata dulu, petaka saya ini, kira-kira dosanya ini penyebabnya. Kalau kamu dicuri, berarti dulu kamu atau leluhurmu mencuri. Kalau kamu dirampas, berarti leluhurmu atau kamu ya pernah merampas. Kalau rampas uang, berarti ya dulu merampas uang. Kalau kehilangan, berarti dulu pernah juga menghilangkan. Ya dibalik saja subjeknya. Dari pasif menjadi aktif. Diserang berarti dulu pernah menyerang, dicuri berarti dulu pernah mencuri, dibunuh berarti dulu pernah membunuh. Walaupun kita di El-Sadik hanya hampir-hampir dibunuh ya, saya belum tahu ada yang mati. Diancam mati ada tapi nggak mati-mati gitu, jadi ya, belum. Tapi kan nggak enak juga pengalaman mendekati kematian ya. Gelundung meh mati, penyakit meh mati gitu. Dulu saya tanya sama kita di anggota WA namanya Panca, dia kena COVID parah sekali, dia pernah kena plek paru ya katanya, badannya kurus kecil gitu. Saya tanya, piye rasanya kena COVID hari itu, kan parahnya hari ke-45. Anu mas meh mati ya mas, nyawa meh ucul-ucul ngono kayak. Jadi dia yang parah di pencernaan itu sampai ungu katanya, di warna tinjanya itu ungu. Nggak ada warna hijau, nggak ada warna coklat. Jadi kayak abu-abu. Itu kan itu biasanya tuh kena ini, empedunya kena, saking parahnya COVID ya. Hampir mati ya. Puji Tuhan saya belum mengalami separah itu sih. Pengalaman saya di bidang lain hampir matinya, siksaannya di bidang lain. Tapi ya sama, saya juga ya anyel. Mau belok kanan, sudah miring ke kanan, tiba-tiba dia di depan saya gitu. Mak keluar ngerem, posisi saya udah miring gitu ke kanan, dia keluar ke kanan ngerem, mau berhenti di situ. Skenario kematian gitu. Saya udah miring ke kanan, saya ngerem gelundung gitu ya, udah miring nggak posisinya. Jadi gitu. Kenapa saya bisa diserang gitu? Ya pasti dulu ada dakwaan tentang pembunuhan pasti. Saya diserang pengen dibunuh oleh setan maksudnya. Manusianya hanya pion gitu. Saya nggak terlalu menyalahkan manusia. Itu hanya pion. Tapi ya bikin saya marah. Itu. Jadi itu ya jawaban saya untuk itu. Makanya aku juga tidak
pernah ngomong langsung ke kamu, tapi kalau kamu sudah sadar ya puji Tuhan. Ini kalau mau belajar serius ya harus belajar, entah dengan cari uang, beli lisensi Windows, murah kok sekarang, beli aja Windows 10 itu murah-murah. Ini bulan Juni saya juga mau beli Windows 10 karena untuk software sadik susah saya kalau nggak ada Windows. Beberapa bisa pakai emulasi ya, tapi nggak semua bagus, jadi bikin susah gitu. Kadang karena yang punya lisensi kan tim ini ya IT ya Andi ya, kadang saya minta dia tapi ya bikin susah gitu ya. Jadi ya mau nggak mau saya harus punya sendiri. Kalau tidak diinstal di hardware ya di virtual gitu ya. Saya belum tahu, kayaknya saya nggak butuh sih, saat ini belum butuh untuk hardware di realnya, malah nggak butuh, lebih butuh di virtual gitu. Jadi saya nanti beli lisensi untuk dipasang di virtual saja. Jadi kalau rusak backupnya file gitu, enak. Ini Windows XP saya file lisensi. Jadi kalau hardware rusak, selama ada backup filenya aman, tidak apa-apa. Lisensinya nggak hilang, masih jalan. Jadi dulu udah saya register lagi udah nggak bisa, jadi udah mentok satu itu file itu. Bisa saya backup 1, 2, 3 dan seterusnya bebas. Nanti juga sama di Windows 10. Tinggal harddisknya aja yang diperbanyak, karena kan satu image itu gede-gede banget. Kayak kemarin saya install macOS itu satu file 30 giga ya. Pernah ada satu yang kemarin kan itu satu image OS-nya 64 mega, 64 giga, jadi kayak SSD ya, 64 giga. Terus saya mikir wah ini terlalu gede ya. Jadi akhirnya di OS-nya saya bikin SSD virtual yang tambahan gitu, jadi biar nggak semuanya masuk ke sistem, jadi di copy lah backup. Jadi gitu. Sementara solusi yang saya coba untuk lakukan gitu. Nanti hardware saya harus beli yang Mac gitu, karena untuk developing nggak bisa gitu kalau ya nggak etis. Satu nggak etis juga, LG-nya bermasalah, saya harus beli. Walaupun untuk programming sebenarnya bisa, cuman ini setahu saya baca itu ya untuk registernya minimal adalah gitu, entah beli yang model lama nggak apa-apa, yang penting iCloud-nya jalan untuk register developernya gitu. Karena ngunci di hardware itu ID-nya, kayak iPhone saya itu ngunci di, ya dulu saya nggak perhatikan gitu ya, nomornya itu iCloud-nya ngunci ke nomor yang mati gitu, saya lupa memperpanjang gitu. Begitu bootloop minta ngecek, saya kan lupa gitu karena udah lama nggak pakai. Bootloop kemudian minta reset password, lah resetnya infonya dikirim ke nomor yang udah mati, piye saya nggak bisa buka. Jadi ya sudah gitu ya. Opsi lain ya beli batangan board yang iCloud-nya jalan. Cuman nggak tahu tuh ya, tapi mungkin akan saya praktekkan karena lebih murah gitu ya. iPhone 5s murah-murah itu boardnya yang rusak-rusak itu, tapi nggak tahu itu iCloud-nya buka atau enggak. Jadi yang rusak, yang iCloud-nya buka, berarti kan dia aman sebenarnya, maksudnya secara legal aman. Kalau ngunci itu biasanya milik orang lain dicuri ya, katakanlah begitu ya. Jadi sama seperti kayak iPhone saya ini kan ngunci, saya jual misalnya, itu statusnya kayak saya mencuri gitu. Oh, kamu nggak bisa buka iCloud-nya. Ya, saya membuktikan kamu bisa buka, berarti kamu mencuri masa. Tapi kalau iCloud-nya buka, berarti kan ketika dijual dia udah di-clear dulu gitu. Sengaja di-clear. Itu nggak mungkin nggak sengaja, pasti sengaja di-clear, di side out, di logout ya. Itu yaitu peluang LG-nya ada positifnya lah gitu. Jadi begitu. Jadi kalau kamu ingin diberkati ya belajarlah tentang ini, hukum ke-8. Ya saya terseok-seok gitu ya belajar, tapi ya puji Tuhan progresnya bermanfaat sekali.
membantu sekali di proyek-proyek Elsadik. Terbukti hari ini bisa rilis bikin modul di programnya open source Bible Time. Cara bikinnya kita juga sudah bisa. Terus secara masa depan itu program developernya jalan aktif, jadi sangat-sangat visible, bisa dilakukan dan bermanfaat investasi masa depannya. Dari mana saya bisa begitu? Karena dari dulu otak saya open source, jadi saya harus belajar open source. Itu berkatnya nggak kelihatan. Dulu kesulitan orang melihat apa gunanya. Sekarang saya tunjukkan ini loh gunanya. Saya investasi pengetahuan tuh dari dulu itu ini gunanya. Saya belajar open source, saya bisa compile. Kayak kemarin saya tunjukkan compile engine-nya bisa. Kalau nggak biasa, nggak bisa. Saya install macOS virtual, kalau nggak punya skill, dari mana nggak bisa. Saya posting di grup Hackintosh saja, orang banyak protes. Karena saya memang nggak butuh kemampuan yang seperti biasa mereka pakai gitu. Maksudnya saya butuh membuktikan di macOS ini program apa yang bisa digunakan untuk Elsadik. Saya nggak butuh kemampuan hardware-nya gitu. Maksudnya kalau diinstal di hardware real kan baru terasa enak. Di virtual memang nggak enak karena kan agak lambat ya. VGA-nya nggak jalan soalnya. Jadi CPU saja. Tapi ya nggak apa-apa. Karena saya kebutuhannya bukan untuk itu. Gitu. Untuk ngedit video saya udah ada sendiri di Linux saja. Lebih murah, sudah setupnya sudah bagus, RAM-nya sudah besar. Jadi saya tidak butuh hardware lain. Gitu. Tidak untuk saat ini. Gitu. Tapi untuk kedepannya ya itu kebutuhan gitu. Karena ya harus pakai hardware-nya gitu. Nggak bisa nggak. Oke, ada yang lain mungkin? Silakan.